Baik, teman-teman, saat ini teman-teman kembali melihat channel Pintar Matematika bersama saya Hubertus Budianto. Di dalam video kali ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan dan fungsi eksponen. Di dalam video kali ini, fungsi eksponen dan pertidaksamaan eksponen, saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada teman-teman mengenai bentuk-bentuk pada pertidaksamaan eksponen itu sendiri. Yang pertama, ada bentuk A pangkat Fx lebih besar daripada A pangkat Gx. Jika ada bentuk seperti ini, maka ada dua kemungkinan, teman-teman ya. Jika A lebih besar dari 1, maka itu artinya pangkat Fx lebih besar dari pangkat Gx. Kemungkinan yang kedua, jika A itu di antara 0 sampai dengan 1, maka pangkat Fx lebih kecil dari pangkat Gx. Ini untuk bentuk yang pertama. Untuk yang bentuk kedua, A pangkat Fx lebih besar dari A pangkat Gx. Ini lebih besar ya, teman-teman ya. Oh maaf, ini lebih kecil, bukan lebih besar. Maka ada dua kemungkinan. Jika nilai A lebih besar dari 1, maka pangkat Fx-nya harus lebih kecil dari pangkat Gx-nya. Jika A di antara 0 sampai 1, maka pangkat Fx harus lebih besar dari pangkat Gx-nya. Kemudian untuk fungsi eksponen. Persamaan eksponen, fungsi eksponen itu jika grafiknya digambarkan, maka ada dua kemungkinan grafik seperti ini ya, teman-teman ya. Yang pertama, untuk nilai A di antara 0 sampai dengan 1. Ini maksudnya 0 sampai dengan 1 ya. Nah, untuk nilai A di antara 0 sampai dengan 1, maka grafiknya di sini akan monoton turun. Nah, dari kiri ke kanan itu kan grafiknya turun ya, maka disebut monoton turun. Untuk fungsi eksponen Y sama dengan A pangkat X, nilai A lebih besar dari 1, maka grafiknya itu dari kiri ke kanan naik. Maka ini grafiknya disebut monoton naik. Oke, kita langsung saja ke soal-soal. Nah, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Di sini teman-teman disuruh untuk mencari nilai X. Nah, soal yang nomor 1 ini, 9 pangkat 2X min 4 lebih besar dari 1 per 27 pangkat X kuadrat min 4. Teman-teman disuruh untuk mencari nilai X-nya. 9 pangkat 2X min 4, kita bisa tulis 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2, pangkat 2-nya dikalikan dengan 2X min 4. Jadi berapa? 4X min 8 ya. 3 pangkat 4X min 8. Seperti itu. Ya, kemudian ini lebih besar dari 1 per 27. Bisa ditulis dengan 3 pangkat min 3 ya. Ini kita kurung, dipangkatkan lagi dengan X kuadrat minus 4. Maka kita sederhanakan ya. 3 pangkat 4X min 8 lebih besar dari 3 pangkat, nah ini pangkatnya min 3 dikalikan dengan X kuadrat min 4 menjadi min 3X kuadrat plus 12. Nah ini kan bilangan pokoknya sudah sama ya teman-teman ya. Maka apa? Maka pangkatnya ini nilainya bisa kita tuliskan 4X minus 8, pangkat 4X minus 8 pasti lebih besar dari min 3X kuadrat plus 12. Seperti itu. Kemudian ini kita jadikan satu ruas. 3X kuadrat plus 4X minus 12 minus 8 lebih besar sama dengan 0 ya. Sekarang kita
sederhanakan lagi, ini menjadi 3x kuadrat plus 4x minus 12 dikurangi 8, ini menjadi minus 20 lebih besar sama dengan 0. Kita lanjut ya, kita lanjut di sebelah sini. Nah, sekarang kita mau mencari nilai x-nya. Caranya bagaimana? Seperti ini. Kita mencari nilai x-nya, kita tulis seperti ini. 3x dikali dengan 3x dibagi dengan 3, ini lebih besar sama dengan 0. Sekarang kita cari dua buah nilai A dan B ya. Kalau dijumlahkan sama dengan 4, kalau dikalikan sama dengan 3 kali min 20, min 60. Dijumlahkan 4, kalau dikalikan min 60, berapa itu? Plus 10 sama min 6. 10 dikurangi 6 plus 4. 10 dikali min 6, min 60. Nah, sekarang ini kita tulis 3x plus 10 dikali dengan 3. 3-nya dikeluarkan, di dalam kurung tinggal x min 2 ya. Karena ini 3 dikali 2 sama dengan 6 ini ya. Oke, ini per 3 lebih besar sama dengan 0. Ini 3-nya bisa kita coret ya. Tinggal apa? Betul, 3x plus 10 dikali dengan x minus 2 ya, lebih besar sama dengan 0. Oke, kita lanjut di sebelah sini. Ini kan berarti pembuat nolnya 3x ditambah 10. Pembuat nolnya sama dengan 0. Nanti kita mau mencari rentang nilai x-nya ya, karena ini kan pertidaksamaan. Kita cari dulu pembuat nolnya dulu. Saya singkat PNF ya. Ini pembuat nol fungsi. Kemudian x min 2 sama dengan 0. Ini kan berarti 3x sama dengan min 10 atau x-nya sama dengan min 10 per 3. Kalau ini berarti x min 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita bentuk garis bilangan. Kita bentuk garis bilangan, ini kan min 10 per 3, ini ada di sebelah kiri. Minus 10 per 3, di sini 2. Kita lihat bentuk persamaan kuadratnya ya. Di sebelah kanan 2, di sini nilainya positif semua. Di antara min 10 sampai 3 sampai dengan 2 negatif, kemudian di sebelah kiri negatif 10 plus 3 itu positif. Nah, karena pertidaksamaannya adalah lebih besar sama dengan 0, maka kita mencari nilai-nilai x yang positif. Maka apa? Kita cari nilai-nilai x yang kurang dari min 10 per 3 dan yang lebih besar dari 2. Ya. Maka apa? Kita tulis himpunan penyelesaiannya x kurang dari min 10 per 3 atau x lebih besar dari 2. Nah, ini jawabannya yang betul, jawabannya yang C. Sekarang kita lanjut ke bentuk soal yang lain. Oke, teman-teman, di sini ada penyelesaian pertidaksamaan 2 pangkat 2x plus 1 kurang dari 5 dikali 2 pangkat x plus 1 ditambah 8 kurang dari sama dengan 0. Kalau ada soal seperti ini, nanti kita melakukan pemisalan ya, untuk menyederhanakan persamaan tersebut. Kita tulis 2 pangkat 2x. Karena ditambah 1, berarti sama saja dikali dengan 2 pangkat 1. Seperti ini. Dikurangi dengan 5 kali 2 pangkat x. Karena ditambahkan dengan 1, berarti dikali dengan 2 pangkat 1. Nah, kemudian ditambah 8 lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita
nyatakan yang 2 ini kita tulis di depan ya. Jadi ini sama saja 2 kali 2 pangkat 2x dikurangi, ini 5 dikali 2, ini kurangi 10 dikali 2 pangkat x ditambah 8 lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita misalkan ya. Nah, sampai sini kita misalkan. Apa yang dimisalkan? Yang dimisalkan 2 pangkat x itu kita misalkan dengan P. Nah, ini kan 2 dikali 2 pangkat 2x. Berarti ini apa? Ini sama saja 2P kuadrat. Ini dikurangi 10P ditambah 8 lebih besar sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Kita bagi dengan 2. Ini berarti menjadi P kuadrat minus 5P ditambah 4 ya, lebih besar sama dengan 0. Kita faktorkan ya, teman-teman ya. Cari dua buah bilangan kalau dijumlahkan min 5, tetapi kalau dikalikan sama dengan plus 4. Betul. P min 4 ya, dikalikan dengan P minus 1. Ini lebih besar sama dengan 0. Nah, kita cari pembuat 0 fungsinya sama seperti tadi ya. Pembuat 0 fungsinya berapa? P sama dengan 4 atau P sama dengan 1. Sekarang nilai P ini kita kembalikan ke bentuk 2 pangkat X ya. Berarti apa? Kita tulis di sini. Berarti 2 pangkat X sama dengan 4 ditulis 2 pangkat 2 atau X-nya sama dengan 2. Kemudian 2 pangkat X sama dengan 1 atau 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 0. Maka X-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita buat garis bilangan ya, teman-teman ya. Kita buat garis bilangan, di sini 0, di sini 2. Nah, di sebelah kanan tanda 2 di sini, nilai-nilainya semua positif. Di antara 0 sampai 2 negatif, dikurang dari 0 itu positif. Nah, karena kita mencari yang lebih besar dari 0, maka kita cari nilai-nilai X di sebelah kanan 2 dan di sebelah kiri 0. Berarti jawabannya apa, teman-teman? X kurang dari sama dengan 0 atau X lebih besar dari sama dengan 2 ya. X kurang dari sama dengan 0 atau X lebih besar dari sama dengan 2. Jawabannya adalah yang A. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2 pangkat 4x min 2 pangkat 2 kali x plus 1 ditambah 3 kurang dari 0. Kita coba menjawabnya ya. Kita mencari nilai x-nya yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. 2 pangkat 4x bisa kita tulis 2 pangkat 2 dikali 2x. Kemudian ini kan min 2 pangkat 2x dikali dengan 2 pangkat 2 ya. Kemudian ini ditambah 3 kurang dari 0. Kita sederhanakan. 2 pangkat 2 kali 2x. Ini dikurangi dengan 4. Dikalikan dengan 2 pangkat 2x ditambah 3 kurang dari 0. Kita misalkan 2 pangkat 2x sama dengan P. Maka ini apa? Ini menjadi P kuadrat dikurangi 4P ditambah 3 kurang dari 0. Kita mencari nilai yang memenuhi pertidaksamaan ini. P min 3
Kita kalikan dengan P min 1 kurang dari 0. Kita cari pembuat 0 fungsinya dulu. Pembuat 0 fungsinya berapa? Pembuat 0 fungsinya berarti P sama dengan 3 atau P sama dengan 1. Sekarang kita kembalikan ke permisalan tadi. P itu kan 2 pangkat 2X. Berarti 2 pangkat 2X sama dengan 3. Nah, kalau bentuk seperti ini kita jadikan ke bentuk logaritma. 2 pangkat 2X sama dengan 3, maka apa? 2 log 3 sama dengan 2X. Nah, ini kita tulis ya. X sama dengan setengah dikali 2 log 3. Ini sama dengan 2 log akar 3. Sekarang yang P sama dengan 1. Berarti apa? 2 pangkat 2X sama dengan 1. 2 pangkat 2X sama dengan 2 pangkat 0. 2X sama dengan 0, maka X sama dengan 0. Nah, sekarang kita buat garis bilangan ya. Ini 0, yang di sini 2 log akar 3. Oke, kita geser. Maka apa? Pertidaksamaannya kan kita mencari yang kurang dari 0 ya. Nah, berarti kan di sini plus, di sini minus, di sini plus. Berarti apa? Berarti nilai X-nya itu di antara 0 sampai 2 log akar 3. Nulisnya gimana, teman-teman? Nulisnya 0 kurang dari X kurang dari 2 log akar 3. Nah, ini yang mana ini? 0 kurang dari X kurang dari 2 log akar 3. Jawabannya adalah yang D. Jika P bilangan rasional sehingga akar pangkat 5 dari 25 pangkat P sama dengan 5, maka akar pangkat 3 dari 4P berapa? Akar pangkat 5, 25 kita bisa tulis dengan 5 pangkat 2. Nah, berarti 2 ini kita kalikan dengan P. Jadi 5 pangkat 2P. Ini sama dengan 5. Kemudian, karena akar pangkat 5, maka bisa kita tulis seperti ini. 5 pangkat 2P per 5 sama dengan 5 pangkat 1. Nah, ini artinya apa? Ini artinya 2P per 5 sama dengan 1. Atau 2P sama dengan 5. Nilai P sama dengan 5 per 2. Oke, kita ketemu nilai P di situ sama dengan 5 per 2. Kita cari akar pangkat 3 dari 4 pangkat P. Kita tulis ya. Ini berarti akar pangkat 3. 4 itu kita tulis 2 pangkat 2. Ya. Kemudian kita masukkan nilai P sama dengan 5 per 2. Nah, seperti ini. Ini kan berarti bisa dicoret ya, teman-teman ya. Ini bisa dicoret. Nah, coret berarti tinggal akar pangkat 3 dari 2 pangkat 5. Nah, kita nyatakan dalam bentuk pangkat, berarti 2 pangkat 5 per 3. Jawabannya yang mana? 2 pangkat 5 per 3. Oke, jawabannya yang C. Diketahui A sama dengan 1/8, B sama dengan 16, C sama dengan 4. A pangkat min 1/3, B pangkat 1/4, dan dikali C pangkat min 1/2 sama dengan berapa? Oke, kita jawab ya. A pangkat min 1/3, berarti ditulis A pangkat minus 4 per 3 dikali B pangkat 1/4 dikali C pangkat min 3 per 2.
Sekarang kita masukkan nilainya. A itu kan 1/8. 1/8 bisa ditulis 2 pangkat negatif 3. Ini dipangkatkan dengan minus 4/3. Kemudian B-nya itu 16. 16 itu 2 pangkat 4. Ini kita kalikan dengan 1/4 pangkatnya. Kemudian C-nya itu 4, ditulis 2 pangkat 2. Kita kalikan pangkatnya dengan min 3/2. Sekarang ini bisa kita coret min 3. Ini ada minnya berarti jadi positif ya. 3 sama 3 habis, berarti tinggal 2 pangkat 4. Kemudian ini 2 pangkat 4, 4 dikali 1/4. 4-nya bisa kita coret, tinggal 2 pangkat 1. Terus ini 2 pangkat 2 dikali min 3/2. 2-nya bisa dicoret, berarti tinggal 2 pangkat negatif 3. Ini sama saja berapa? 2, 4 tambah 1 kurangi 3. 5 kurangi 3, 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang bentuk sederhana dari 3 pangkat 5/6 dikali 12 7/12 per 6 pangkat 2/3 dikali 2 min 1/4. Ini langsung saja ya, 3 pangkat 5/6 dikali, ini kan 12. 12 itu kan bisa ditulis 2 kali 6 ya, pangkat 7/12. Kemudian 6 itu bisa kita tulis 6 dikali 2, 3 ya. 3 dikali 2 dipangkatkan dengan 2/3. Kemudian dikalikan dengan 2 pangkat min 1/4. Ya, seperti ini. Ini kita tulis lagi 3 pangkat 5/6 dikali dengan 2 pangkat 7/12 dikali 6 pangkat 7/12. Semua bilangan yang di dalam pangkat ini, semua bilangan yang di dalam kurung dipangkatkan dengan 7/12 seperti itu ya. Kemudian ini per 3 pangkat 2/3 dikali dengan 2 pangkat 2/3 dikali dengan 2 pangkat minus 1/4. Nah, ini masih bisa kita pecah lagi. 6, ini kan masih ada 6 ya. Nah, kita pecah lagi seperti ini. Kita tulis 3 pangkat 5/6 dikali dengan 2 pangkat 7/12. Ini dikali dengan 3 pangkat 7/12 dikali dengan 2 pangkat 7/12. Nah, ini per 3 pangkat 2/3 dikali dengan 2 pangkat 2/3 dikali dengan 2 pangkat minus 1/4. Nah, sekarang yang bilangan pokoknya sama kita sederhanakan ya. Ini 3 pangkat 5/6 dikali 3 pangkat 7/12. Kita tulis 3 pangkat 5/6 ditambah dengan 7/12. Seperti itu ya. Kemudian ini 2 pangkat 7/12 ditambah lagi dengan 7/12 nah ini 3 pangkat 2/3 dikalikan dengan 2 pangkat 2/3 dikurangi 1/4. Sehingga eksponennya menjadi 3. Ini 5/6 tambah 7/12 sama dengan ini 17
per 12 dikali ini 2 pangkat 14 per 12 ini per 3 pangkat 2 per 3 dikali dengan 2 pangkat 5 per 12. Nah, kita sederhanakan lagi. Ini kan berarti menjadi 3 pangkat 17 per 12 dikurangi dengan 2 per 3 ya pangkatnya ya. Tulis saja 3 pangkat 17 per 12 dikurangi 2 per 3 dikalikan dengan 2 pangkat 14 per 12 kurangi 5 per 12. 14 dikurangi 5 jadi 9 per 12. Ini menjadi 3 pangkat 9 per 12 dikali dengan 2 pangkat 9 per 12. Pangkatnya dikeluarkan. 3 dikali 2. Ini pangkat 9 per 12. Ini berarti menjadi 6. 9 per 12 disederhanakan. Pembilang dan penyebutnya dibagi dengan 3. Ini menjadi 3 per 14.